Materi selanjutnya yaitu jurus rahasia menghipnosis dan mengatasi berbagai permasalahan siswa. Pada materi ini ada 3 hal yang akan kita pelajarin. Pertama, atau jurus pertama adalah looking people in a box pada pengajaran. Jurus 2, the principle of attribution pada akhir setiap pelajaran. Kemudian jurus 3, anchoring, mengatasi siswa bermasalah di kelas. Oke, kita bahas satu persatu. Jurus pertama yaitu looking people in a box. Ini dimaksudkan bahwa mengunci orang ke dalam sebuah kotak. Sehingga pikirannya perlu disamakan dan diarahkan ke dalam sebuah pola berpikir yang sama. Banyak orang menggunakan jurus ini, tapi hal yang negatif. Contohnya, misalkan ada dosen mengatakan begini nih. Mata kuliah yang akan dipelajarin kali ini sangat sulit dan rumit. Nah, ini sama halnya dosen ini menyamakan versi dia ke mahasiswa agar meyakinin mata kuliah yang disampaikannya sulit dan rumit. Dan akibatnya adalah banyak siswa yang harus mengulang mata kuliah yang diajarkan. Gitu. Di dalam teknik jurus pertama ini, looking people in the box, ada 3 hal yang kita bisa pelajarin. Yang pertama, bisa untuk memotivasi siswa untuk tetap bersemangat di setiap materi pelajaran. Yang kedua, jurus ini juga bisa menenangkan siswa yang sering membuat keributan di dalam kelas. Dan yang ketiga, jurus pertama ini juga mampu mengubah kebiasaan buruk siswa. Oke, kita bahas satu persatu. Jurus pertama, looking people in a box, untuk bagaimana cara memotivasi siswa untuk tetap bersemangat di setiap mata pelajaran. Teknik ini bisa dilakukan dengan memberikan kata-kata yang tidak memberatkan dan menyulitkan pikiran siswa di setiap sesi pelajaran. Contoh begini. Anak-anakku yang pintar dan energik, mata pelajaran yang akan kalian pelajari merupakan mata pelajaran favorit dan banyak manfaatnya dalam kehidupan kalian nanti. Nah, itu kata-kata motivasinya dan mengajak pikiran siswa itu untuk berpikir pintar dan energik, kemudian mata pelajaran favorit dan banyak manfaatnya. Nah, kemudian contoh kedua misalnya begini. Ibu akan mengajarkan rahasia mengerjakan soal fisika tanpa menggunakan rumus. Oleh karena itu, ibu yakin bahwa kalian mampu menyimak dan berkonsentrasi selama ibu mengajar. Nah, jadi maksud kalimat ini mengajak pikiran siswa ini terkunci dalam pikirannya adalah bahwa pelajaran ini mampu mereka simak dan mereka mampu berkonsentrasi. Dan ini merupakan pengajaran yang rahasia. Gitu. Oke, contoh lagi kalimatnya lagi. Bapak guru yakin pembelajaran hari ini dapat terus semangat sampai sore. Nah, ini pun sama, mengunci pikiran siswa ini untuk meyakinin bahwa hari ini dapat terus semangat sampai sore. Jadi mengunci pikirannya di dalam sekotak pikiran yang sama dengan persepsi oleh guru. Oke ya.
Sedangkan kegunaan lagi untuk jurus pertama ini adalah menenangkan siswa yang sering membuat keributan di dalam kelas. Contohnya begini, Bapak Ibu sebelum memulai pelajaran dapat memanggil salah satu siswa yang katanya sering membuat keributan. Tunjuklah dia untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kemudian sebut namanya. Misalnya Anton. Dan katakan, Ibu guru percaya kepada Anton bahwa Anton mampu menjadi pemimpin masa depan yang dapat mengarahkan seluruh siswa di kelas ini agar mudah berkonsentrasi. Nah, ini juga membuat pikiran si Anton masuk dalam kotak, terkunci begitu dalam kotak, bahwa ibu gurunya percaya dia mampu menjadi pimpinan masa depan dan dapat mengerahkan seluruh siswa di kelas ini agar mudah berkonsentrasi, sehingga nantinya sikap Anton pun jadi tenang gitu, karena sudah dilabel oleh ibu gurunya. Oke ya. Nah, jurus pertama ini juga mampu mengubah kebiasaan buruk siswa. Contoh sederhana begini nih. Sebut saja namanya misalnya Andi. Andi adalah seorang siswa yang suka memukul meja dan melempar sesuatu ke temannya. Ia melakukannya hampir di setiap pelajaran berlangsung, sehingga membuat suasana konsentrasi kelas terganggu. Semua guru sudah menasihati, tetapi kegeduan itu tentu saja ia lakukan. Teknik looking people in the box bisa dilakukan dengan memberikan pesan ya, mengunci tingkah laku Andi ini. Di sela-sela mengajar, Bapak Ibu bisa bercerita bahwa ia merenungkan sesuatu dan dalam renungannya seakan ia bermimpi. Kemudian renungan itulah yang dikemas untuk mengarahkan ke siswa yang bermasalah. Berikut ini contoh-contoh Bapak Ibu bisa sampaikan di kelas ya. Ibu guru merenung dan hampir bermimpi. Di dalam renungan tersebut, ibu melihat siswa yang mirip sekali dengan Andi. Namun, siswa tersebut sangatlah baik, suka membantu teman-temannya berkonsentrasi dan belajar, dan mampu membuat suasana kelas menjadi tenang. Sambil ibu atau Pak Guru hebat sesekali menatap si Andi ini. Nah, saat menatap inilah kata anak ini masuk ke pikiran bawah sadar Andi dan terkunci dalam pikiran tersebut. Oke, sekarang kita lanjut. Jurus kedua dari jurus rahasia menghipnosis dan mengatasi berbagai permasalahan siswa, yaitu the principle of attribution pada akhir setiap pelajaran. Setiap akhir pelajaran, seorang guru seharusnya memberikan atribut ke siswanya yang harus diingat dan dikenang, yaitu memberikan kata-kata sugesti yang baik dan digunakan di kemudian hari. Jadi dengan teknik ini, Bapak Ibu guru hebat seakan-akan memberikan kata titipan atau atribut yang menerangkan bahwa kelas dan siswa yang Anda ajar sekarang sangatlah baik, pintar, cerdas, dan luar biasa. Nah, teknik ini dilakukan setiap akhir sesi pelajaran. Ini merupakan juga
teknik anchoring yang berguna untuk pendekatan murid ke sesi pengajaran ke depannya. Contoh misalnya Bapak Ibu guru setelah sesi pelajaran menyampaikan atau mengucap kata-kata ini. Alhamdulillah, akhirnya kita sudahi mata pelajaran kali ini dengan baik. Tentunya bersama dengan murid yang luar biasa, pintar, soleh dan soleha, dan mampu belajar lebih berkonsentrasi lagi di setiap mata pelajaran yang saya berikan. Amin. Atau juga dapat mengucapkan kata ini nih. Bu guru bangga dengan belajar kalian semuanya. Besok, walaupun kita bertemu dengan mata pelajaran yang berbeda, kalian tetap semangat, konsentrasi, dan kualitas belajar kalian jauh lebih baik dari hari ini. Prestasi kalian begitu membanggakan. Amin. Atau Bapak Ibu guru hebat dapat juga mengucapkan seperti ini. Pak guru merasa bahwa dalam pembelajaran kali ini kalian benar-benar menyimak dan mendengarkan dan memperhatikan seluruh materi yang Bapak berikan. Kalian hebat. Dan ini menjadi bagian dari anak-anak Bapak. Nah, itulah sedikit contoh-contoh bagaimana menggunakan the principle of attribution ini pada sesi akhir pelajaran. Dan sekarang kita lanjut lagi jurus ketiga dari jurus rahasia menghipnosis. Yaitu jurus ketiga adalah anchoring, mengatasi siswa yang bermasalah di kelas. Anchoring atau anchor atau jangkar, atau sama juga seperti zaman dulu katalah banyak dari kita dulu itu menggunakan susuk, ya kan, supaya dia menjadi cantik, kelihatannya dia berwibawa, berkarisma. Menggunakan susuk, yaitu benda yang tanamkan ke tubuh seseorang. Susuk. Jadi anchoring ini seperti susuk gitulah. Tapi susuk yang maksudnya di sini anchoring adalah kata-kata yang tertanam di pikiran bawah sadar. Bisa kata-kata, bisa musik dan lain-lain. Contoh anchoring sederhana begini nih. Bapak guru hebat, apakah pernah nggak gini? Bila mendengar lagu yang pernah terkenang gitu ya, misalnya lagu kalau mendengar lagu ini nih, maka terkenang dengan mantan misalnya, atau mendengar lagunya misalnya Beatles, lagunya Bee Gees dan lain, terkenang pula kita dengan seseorang yang kita kagumin atau bisa kita cintai gitulah. Nah, lagu ini merupakan anchoring, tertanam dalam pikiran kita. Saat kita dengar lagu ini langsung teringat gitu kan. Nah, ini merupakan anchoring. Jadi anchoring sudah kita miliki sebelumnya, sehingga kita mengingat hal itu. Jadi misalnya lagu itu merupakan trigger atau pemicu kita mengenang kembali masa lalu. Nah, itu namanya anchoring. Jadi anchoring bisa yang sudah pernah yang kita miliki. Itu anchoring. Karena apapun yang kita bayangkan yang sebelum pernah terjadi, itu akan merefleksi ke tubuh kita. Misalnya lagu itu sedih, maka kita pun menjadi sedih. Kalau lagu tersebut bikin kita semangat, maka kita pun kembali menjadi semangat. Jadi
bila Bapak Ibu guru semua hebat sini, saat tidak semangat, saat sedih, kecewa dan lain-lain, maka coba ingat-ingat, ada nggak sebuah lagu yang bikin semangat? Nah, bila Bapak guru hebat ini lagi kecewa, lagi bad mood, maka coba putar lagi, dengerin lagi lagu yang bikin semangat itu. Maka insya Allah otomatis Bapak guru semua menjadi hebat, jadi lebih semangat. Kalau saya sih suka lagu-lagunya Alan Walker gitu kan, Edit dan lain-lain. Jadi kalau nggak semangat ya dengar itu, atau mendengar lagu Janganlah Menyerah gitu kan ya. Nah, itu bikin semangat. Nah, selain anchoring ini yang sudah ada, bisa kita ciptakan anchoring itu. Kita ciptakan dengan momen tertentu, dengan unik gitu ya, dengan momen tertentu dan unik, dan ada kata-kata yang disampaikan. Kemudian bagaimana sih teknik anchoring ini kita gunakan untuk siswa yang bermasalah ya kan, dan yang kurang prestasi dalam belajarnya. Oke, saya ambil contoh ya. Contoh bagaimana penggunaan teknik anchoring ini pada seorang siswa yang bisa jadi kurang prestasi dalam pelajarannya. Kita sebut aja namanya Ningsi gitu ya. Sehingga dengan teknik anchoring ini bisa berguna meningkatkan prestasi Ningsi dan mengurangi dan mengubah kebiasaan buruk Ningsi di dalam kelas. Ini berikut langkah-langkah yang perlu Bapak Ibu guru lakukan. Nah, apalagi Bapak Ibu guru melakukan ini sudah mengetahui modalitas si Ningsi ini. Apakah modalitasnya visual atau kinetik? Tapi saya akan bercontoh semua ya. Nah, tapi saat kita sampaikan ke Ningsi, dulu modalitasnya apakah dia visual, apakah auditory atau kinetik. Oke, misalkan kalau si Ningsi ini visual tipenya, maka kita tanamkan jangkar emosi visualnya ini. Pada saat Bapak Ibu hebat menerangkan mata pelajaran kepada siswa di kelas, setiap kali Anda mengatakan baik, bagus, hebat, canggih, dan kata-kata kita yang kemarin kita pelajarin mengenai magnetisme, kata-kata hipnosis, maka Bapak Ibu guru sesekali menatap bola mata Ningsi dengan tatapan yang memberi kenyamanan. Lakukan setiap kali Bapak Ibu guru hebat mengajar. Karena Ningsi dia tipe visual, maka kata-kata hipnosis yang menghebatkan dia, bikin bagus, pintar, soleh dan lain. Nah, kata-kata itu langsung ditataplah matanya Ningsi. Gitu ya. Nah, andaikan Ningsi ternyata dia tipenya modalitasnya auditory, maka kita tanamkan jangkarnya ini sesuai dengan tipe emosi auditory ya. Jadi pada saat Bapak guru hebat menerangkan materi pelajaran kepada seluruh siswa, lakukan perintah tersembunyi yang dikhususkan kepada Ningsi. Contoh, seperti yang telah Ibu katakan kepada Ningsi, belajar dengan konsentrasi adalah sikap yang membanggakan. Nah, sehingga dengan seringnya nama Ningsi disebut, pikiran bawah sadar Ningsi merasa diperhatikan. Gitu. Ya. Tetapi bila Ningsi ternyata dia bertipe kinetik, nah, cara untuk menjaga emosinya seperti ini. Sama,
pada saat Bapak Guru hebat menerangkan materi pelajaran kepada siswa di kelas, sekali dekatin Ningsi, kemudian sentuh atau tepuk dengan lembut pundak kanan atau kirinya. Karena tipe kinetik merasa nyaman apabila ada sentuhan. Kemudian Bapak Ibu bisa katakan, anak-anak, Bapak yakin sekali kalian adalah calon penerus bangsa yang baik, jujur, cerdas, dan pintar. Bapak bangga terhadap kalian semuanya. Jadi pengucapan kata-kata itu, Pak Guru ya sambil menepuk pundaknya Ningsi gitu. Nah, sehingga tepukan ini merupakan tipe kinestik. Walaupun kata-kata Bapak Ibu Guru semua untuk di kelas, tapi saat menepuk Ningsi, maka Ningsi merasa kata-kata itu dispesialkan buat Ningsi. Oke Bapak Ibu Guru yang hebat, tadilah 3 jurus bagaimana kita mampu mensusis dan mengatasi masalah siswa di kelas. Yang penting adalah dipraktekkan, kemudian diamalkan, supaya siswa ini lebih berprestasi, lebih dalam bersemangat. Kemudian yang pasti dia akan selalu mengenang Bapak Ibu Guru sebagai guru yang hebat, mencintai, dicintai, dan dirindukan. Oke Bapak Guru hebat, selamat mempraktekkan ya.